Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Binamas semuanya, jumpa lagi di channel Radio Binamas FM, media penyejuk hati bersama menggapai barokah ilahi. Masih dengan saya Nisa Nisrina di salah satu tempat ya di studio Binamas FM. Dan alhamdulillah kita akan melanjutkan pembicaraan kita masih tentang rumahku syurgaku, masih seputar rumah tangga. Dan alhamdulillah masih juga ditemani oleh narasumber kita, seorang penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Ada Ustazah Zulfah Kirom SAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah? Alhamdulillah. Kita lanjut asik ya. dengan masih asik. Persoalan-persoalan rumah tangga ini. Iya. Setelah tadi kita membicarakan tentang cara pandang kita menghadapi konflik ya Ustazah. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang progresif gitu ya. Nah sekarang kalau kita sudah tahu cara pandang kita, kita barangkali menuju ke penyelesaiannya ya Ustazah. Nah prinsip penyelesaian masalah tersebut atau konflik tersebut itu seperti apa saja Ustazah? Ya baik Mbak Nisa. Jadi kita berlanjut kepada bagaimana cara kita di dalam menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah yang ada di dalam rumah tangga. Sesungguhnya ini juga untuk persoalan-persoalan yang lain yang bukan saja hanya di dalam rumah tangga. Tetapi fokus kita adalah menciptakan rumahku surgaku, sehingga ini fokus untuk menyelesaikan persoalan antara suami dan istri. Nah, untuk bagaimana prinsip dalam kita menyelesaikan masalah, ini ada beberapa yang disampaikan oleh para ahli bahwa agar di dalam kita menyelesaikan persoalan di dalam rumah tangga itu betul-betul bisa menyelesaikan dengan baik, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa tertekan dan lain sebagainya, maka ada satu prinsip yang juga harus kita pedomani di dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Itu yang pertama adalah bahwa kita harus ada prinsip menang-menang. Iya. Menang-menang. Seperti apa ini Ustazah menang-menang ini? Ini kan kita persoalan rumah tangga antara suami dan istri. Ada dua pihak yang sedang bermasalah. Gitu ya? Ada bisa jadi 3 pihak dengan anak, bisa jadi 4 pihak dengan orang lain yang mungkin satu rumah dengan kita. Nah, caranya bagaimana agar ketika ada persoalan antar kita di dalam rumah tangga itu bisa semuanya merasa lega, tidak ada yang merasa tertekan, tidak ada yang merasa didolimi, itu adalah dengan prinsip menang-menang. Nah ini mungkin dalam bahasa umum itu sering win-win solution, itu yang sering menjadi bahasa untuk ini. Jadi ada proses musyawarah di dalam keluarga dengan tawar-menawar, dengan negosiasi yang baik. Jadi tidak langsung diputuskan. Jadi musyawarah ini bisa mengambil aspirasi dari ada persoalan apa sesungguhnya. Kita kan sudah tahu akar persoalannya, misalnya dari satu pihak, kemudian pihak berikutnya ditanya kenapa ini menjadi persoalan. Jadi semua yang merasa ada persoalan itu bisa mengungkapkan masalahnya agar bisa dicarikan jalan keluar yang tidak merugikan salah satunya. Nah ini dalam hal ini peran kepala rumah tangga, kalau itu memang seorang ayah atau mungkin kepala rumah tangga yang lain, kita pernah membahas bahwa kepala rumah tangga tidak harus seorang ayah. Nah maka ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kita apalagi memihak salah satu. Kalau di dalam keluarga mungkin tidak bisa. Seorang ibu misalnya ada konflik antara ayah dengan anak, itu akan memihak salah satu pasti tidak bisa ya. Di dalam hatinya itu pasti ya kedua-duanya ada di dalam hatinya. Maka kemudian mungkin ada negosiasi yang baik. Bisa jadi si ibu tadi bisa menjadi negosiator antara ayah dan anaknya, atau langsung kepala rumah tangganya yang mencari solusi, mencari pendapatnya
mencari sumbernya kenapa ini menjadi persoalan. Nah itu. Jadi di sini ada prinsip menang-menang. Kalau itu memang sesuatu yang memang sama-sama kekeh, ya satu mengalah turun, yang satu naik. Nanti akan ketemu di tengah. Tapi kalau kita sama-sama naik, kita sama-sama kekeh, nggak bakalan ketemu. Jadi kalau yang ngalah semuanya. Ada hal-hal tertentu yang harus, kalau tidak prinsip sekali bagi kita, ya kenapa kita tidak mengalah. Ya, karena ternyata ketika kita kekeh terhadap satu hal, ada orang lain yang merasa dirugikan gitu, atau ada orang lain yang merasa tidak nyaman. Kita kan nggak enak nyaman sendiri, tapi ada anggota keluarga kita yang justru tertekan, tidak nyaman. Kita kan menjadi nggak enak juga. Nah itulah namanya prinsip menang-menang. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah di dalam mensikapi sebuah konflik, kita harus memahami lebih dulu konflik, persoalan atau konflik tersebut sebelum kita minta untuk dipahami. Saya paham sebenarnya bahwa ini mungkin akan terasa tidak enak terhadap istrinya atau terhadap anaknya atau terhadap suaminya. Tapi saya juga harus bisa dipahami. Tapi kita memahami dulu bahwa oke, seperti itu, tapi coba dikurangi sedikit karena saya terganggu, karena saya nggak nyaman. Itu namanya memahami dulu. Jadi tidak pokoknya. Kalau sudah pokoknya itu berarti tidak ada pemahaman di situ. Harus. Jadi dalam suatu konflik kita sambil introspeksi diri adalah memahami orang lain yang sedang berkonflik dengan kita. Kalau itu misalnya saya seorang istri, kemudian dengan suami saya, kenapa ya suami saya kok seperti itu? Kita pahami, kita cari tahu sebenarnya kenapa. Setelah itu baru, oh iya ini ternyata suami saya seperti ini maunya, tapi saya ada yang betul-betul saya nggak bisa menerima. Baru kita minta untuk dipahami kepada suami. Ya silahkan hobinya, silahkan kebiasaannya dilanjut, tapi untuk hal ini tolong saya dipahami. Nah itu namanya memahami lebih dulu, baru kemudian minta dipahami. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sinergi. Nah jadi ini prinsip yang ketiga, ketika kita menyelesaikan persoalan, tadi pertama sudah menang-menang ya, jadi nggak egois. Kemudian yang kedua memahami lebih dulu, baru kita minta untuk dipahami. Kemudian yang ketiga adalah bersinergi. Bersinergi itu tentu ibarat harus ada kerjasama di sini. Jadi tadi prinsipnya menang semua dan ada yang mengalah semuanya. Ada satu hal yang kita harus mengalah dan ada satu hal yang kita dimenangkan. Itu namanya bersinergi. Jadi kita bisa menyelesaikan semuanya dengan cara mengambil banyak masukan dari pihak-pihak yang berkonflik, suami, istri, anak di situ yang, atau mungkin mertua, atau mungkin keluarga yang lain yang ada di situ. Jadi kita bekerja sama untuk menyelesaikan, tidak hanya yang penting sudah selesai, tidak, tapi semua pihak itu bekerja sama, bersinergi untuk menganggap bahwa persoalan ini bisa diselesaikan dan sudah selesai, lega semuanya. Ya, itu. Jadi penting sekali bersinergi ini. Jangan sampai ada yang satu, sudahlah karena dia nggak bisa, saya ngalah. Nah ketika ngalah kayak gitu, lama-lama kan akan menjadi beban. Akan menjadi tertekan, tidak lega semuanya. Ini lama-lama karena bisa meledak itu. Betul ya Pak Nisa. Jadi karena kadang-kadang orang yang seperti itu akan merasa bahwa dirinya itu merasa tidak dihargai. Kalau satu kali, dua kali mungkin masih bisa maklum. Tapi kalau kemudian berkali-kali, dia akan menjadi tekanan batin. Iya. Jadi sampai kepada sinergi, sampai kepada lega semuanya. Itu yang seharusnya kita lakukan ketika ada konflik di dalam rumah tangga kita. Itu mungkin beberapa hal, dan saya yakin maslahah di sini, sesuatu yang lebih baik, yang membawa kebaikan itu adalah yang melegakan semuanya. Begitu. Iya, tentunya supaya bisa terus menjalin rumah tangga yang sakinah. Iya, gitu ya? Kan tadi dari sakinah,
mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah, wa maslahah, wal barokah. Wal barokah, iya. Okay. Begitu ya sahabat Binamas tentang prinsip kita dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustazah yang sudah berbagi ilmunya. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Doakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.